Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Hamsina sebagai moderator dan pemateri pertama, kemudian Muhammad Alif Aldian Nur Risyidi sebagai pemateri kedua, dan Raodatul Jannah sebagai pemateri ketiga, akan memaparkan materi kami tentang karakteristik guru English as a Foreign Language yang baik menurut perspektif guru dan siswa English as a Foreign Language Oman. Pertama, pendahuluan. Topik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengajaran telah lama menarik perhatian peneliti bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Efektivitas guru tidak terbatas pada karakteristik guru atau hanya mematuhi seperangkat kriteria tertentu, tetapi juga tentang menerapkan praktik pengajaran yang dihargai oleh dan berkontribusi pada masyarakat luas di mana pengajaran berlangsung. Konsep guru yang baik telah dieksplorasi dari sejumlah perspektif selama beberapa dekade. Namun, sebagian besar penyelidikan ini telah dilakukan dalam konteks barat dan cenderung mengeksplorasi guru lintas disiplin. Dalam hal ini, English as a Foreign Language literatur menyajikan sejumlah temuan penting mengenai karakteristik khusus yang terkait dengan pengajaran bahasa Inggris yang efektif. Guru yang baik, termasuk guru EFL atau bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, memiliki banyak karakteristik yang sama terlepas dari bidang studi mereka. Namun, meskipun sejumlah penelitian menunjukkan tingkat tumpang tindih yang cukup besar, masih ada beberapa perbedaan penting antara instruktur bahasa Inggris yang efektif dan guru mata pelajaran lain. Tinjauan literatur terbagi atas 2, yang itu karakteristik guru yang baik berdasarkan definisi dan kategori. Menurut Safin dan Soto pada tahun 2000 dan 2011, mengingat bahwa kualitas pengajaran mungkin sulit ditentukan dan persepsinya kemungkinan besar dipengaruhi oleh nilai-nilai guru dan siswa. Pertanyaan tentang apa yang membuat seorang guru yang baik adalah pertanyaan yang telah didekati dari beberapa sudut. Oleh karena itu, karakteristik pengajaran telah didekati secara berbeda oleh berbagai peneliti dan pendidik di lapangan. Yang pertama, menurut Sang dan Watkins tahun 2007, bagi sebagian orang, kualitas guru yang terwakili dalam penguasaan mata pelajaran, metode pengajaran yang tepat dan keterampilan terkait pengajaran yang berbeda, sedangkan yang lain menyoroti karakteristik pribadi termasuk karisma yang dimiliki guru, kasih sayang, humor, inovasi, dan kejujuran mereka. Kedua, menurut Bros tahun 1996, guru EFL yang efektif adalah mereka yang fokus pada pemahaman dan menguasai bahasa. Yang ketiga, menurut Witcher tahun 2003, sebagai karakteristik ini menjadi 3 kategori utama, yaitu kompetensi instruksional, kepribadian, dan hubungan guru dan siswa. Menurut penulis, kompetensi instruksional termasuk kemampuan guru untuk menciptakan ruang kelas yang berpusat pada siswa, memberikan pengetahuan konten yang cukup, dan mempertahankan sikap profesional adalah yang paling dihargai dari 3 kategori oleh peserta didik. Kepribadian guru di sisi lain berkaitan dengan sifat-sifat individu yang dibawa instruktur ke kelas dan dapat dipahami termasuk tingkat kesabaran dan pengertian mereka, kehangatan yang mereka tunjukkan, kesediaan mereka untuk mengenal siswa mereka, dan seterusnya. Lanjut, menurut Borg pada tahun 2006 membangun kategori karakteristik guru ini dengan menegaskan bahwa sebagian besar karakterisasi guru yang baik cenderung mengandung pengertian yang berkaitan dengan bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap peserta didik. Dalam era ini, penulis menawarkan sejumlah karakteristik umum guru EFL, seperti menciptakan kelas yang menarik, pengucapan yang baik, menawarkan penjelasan yang jelas, dan berbicara bahasa Inggris dengan baik.
Selain itu, Borg juga menyatakan bahwa karakteristik tersebut dapat dilengkapi dengan praktik seperti bersikap ramah, memberikan catatan yang baik, melakukan permainan, menggunakan humor, dan tidak mendorong siswa yang tertinggal di belakang kelas. Kemudian, Soto pada tahun 2011 menambahkan bahwa guru yang baik adalah mereka yang mendukung peserta didik untuk menjadi lebih percaya diri dan bijaksana. Lanjut, Bell pada tahun 2005 menyatakan bahwa guru IFL yang efektif biasanya menggunakan pendekatan komunikatif, mengatur kelompok-kelompok kecil untuk diskusi, dan mengadopsi strategi yang efektif dalam pengajaran mereka. Dan pada tahun 2013, Al-Makri dan Tabet menyatakan bahwa guru yang efektif memiliki sejumlah kualitas yang sama. Terlepas dari mata pembelajaran mereka tetap menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan penting dalam karakteristik tersebut antara guru IFL yang efektif dan guru lainnya. Ciri yang ditawarkan oleh Al-Makri dan Tabet sebagai guru IFL yang lebih penting antara lain memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik, termasuk pengucapan suara, dan lebih aktif melibatkan siswa dalam kegiatan kelas. Lanjut pada bagian kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tentang karakteristik guru yang baik. Menurut Sun dan Watkins tahun 2007, persepsi mengajar yang baik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya, jenis kelamin, bidang studi, tingkat sekolah, dan kurikulum yang digunakan. Sebuah studi yang mengeksplorasi sifat pengajaran yang baik dalam konteks Turki mengungkapkan bahwa beberapa karakteristik yang tampaknya penting bagi siswa Turki termasuk memiliki penguasaan mata pelajaran yang diajarkan dan toleransi instruktur untuk masalah belajar menurut Celik tahun 2013. Lebih jauh, sebuah studi skala besar terhadap guru IFL Tiongkok yang bekerja di Tiongkok daratan menekankan cara-cara di mana integrasi keterampilan komputer ke dalam pengajaran tampaknya membantu menghasilkan sikap positif terhadap guru karena popularitas teknologi informasi di negara itu, menurut Lee dan Walsh tahun 2011. Lanjut, menurut Safin tahun 2005, pelajar Emirat cenderung menyukai keterampilan yang terkait dengan sisi humanistik guru dan praktik kelas mereka. Artinya mereka melihat IFL yang efektif guru sebagai mampu menggunakan berbagai metode pengajaran, berusaha membantu siswa untuk memahami apa yang diajarkan, memiliki kemampuan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, menghasilkan tes yang valid, menyediakan lembar kerja dan handout, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilan berbicara mereka, dan mempertahankan manajemen kelas yang efisien. Ini adalah karakteristik yang mengingat besarnya tingkat tumpang tindih antara budaya Teluk Arab, menurut Charis tahun 2007 dan Permani tahun 2010. Juga dapat dikatakan dihargai oleh pelajaran Oman. Kemudian, jenis kelamin pelajar juga dapat menjadi faktor penting lain yang mempengaruhi karakteristik yang mereka hargai dalam diri seorang guru. Sebagai contoh, investigasi Chen dan Lin pada tahun 2009 terhadap 1.198 siswa sekolah menengah pertama bahasa Inggris di Taiwan mengungkapkan perbedaan antara persepsi siswa laki-laki dan perempuan tentang pengajaran IFL yang efektif. Secara khusus, siswa perempuan cenderung menghargai kepribadian guru, sifat hubungan guru antara guru dan siswa, cara guru memotivasi siswa, dan seberapa sadar mereka akan budaya yang terkait dengan negara-negara berbahasa Inggris. Di sisi lain, siswa laki-laki cenderung menganggap sifat-sifat seperti ini, menghormati siswa, dan bersikap etis sebagai hal yang lebih penting. Lanjut, selain gender, Borg pada tahun 2006 menyatakan bahwa latar belakang linguistik dan etnis guru juga dapat dianggap penting bagi pembelajaran IFL. Secara khusus, pelajar tertentu mungkin lebih memilih guru mereka untuk menjadi penutur asli bahasa Inggris. Sebutan yang bagi sebagian orang mungkin hampir secara eksklusif merujuk pada warga negara Kaukasia dari negara-negara lingkaran dalam yang mendefinisikan norma menurut Javier tahun 2010. Sementara beberapa mungkin lebih suka guru dari negara mereka sendiri sebagai model yang lebih dekat dari pembelajaran bahasa Inggris yang sukses.
Di negara-negara Teluk telah diklaim bahwa guru non-pribumi terpinggirkan dan penutur asli bahasa Inggris lebih disukai setidaknya di tingkat institusional menurut Karmani tahun 2005. Baik, selanjutnya adalah metode. Pertanyaan peneliti, apakah karakteristik guru IPL yang baik menurut siswa sekolah menengah Oman? Karakteristik guru dalam angket dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu pertama, pengetahuan konten tentang belajar mengajar. 2. Pengetahuan pedagogis tentang belajar mengajar. Ketiga, pengetahuan tentang diri sendiri, karakteristik umum. Keempat, pengetahuan tentang diri sendiri, pengembangan profesional. Kelima, pengetahuan tentang siswa. Keenam, pengetahuan tentang manajemen kelas. Dan terakhir, pengetahuan tentang diri sendiri, verbal efektif. Yang digunakan adalah angket versi modifikasi yang digunakan oleh Abu Rahman pada 2007. Selanjutnya sampel. Penelitian yang dilakukan pada tahun ajaran 2012 sampai dengan tahun ajaran 2013 mencangkup guru dan siswa IPL Oman. Siswa awalnya dihubungi oleh 3 pengawas yang menjabat sebagai asisten peneliti dan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari kelas guru bahasa Inggris yang tidak mereka awasi. Kuesioner dalam bahasa Arab dan dibagikan di kelas. Sebelum penyebaran kuesioner, semua pengawas dan menjelaskan tujuan studi dalam bahasa Arab dan kemudian membacakan pesan dalam bahasa Arab untuk menekankan anonimitas dan keberhasilan jawaban siswa. Dari 171 siswa, terdapat 127 adalah perempuan dengan persen 74,3%, sedangkan laki-laki hanya 44 dengan hitungan persen 25,7%. 22 peserta dengan hitungan persen 12,9%, sedangkan belajar di kelas 9 dengan 76, di kelas 10 dengan hitungan persen 44,4%, dan 49 di kelas 11 dengan hitungan persen 28,7%, dan 21 dengan hitungan persen 12,3% di kelas 12. Sementara 3 peserta tidak menunjukkan kelas mereka. 151 dengan hitungan persen 80,3% menyatakan bahwa mereka tidak pernah bersekolah di sekolah swasta. Sisanya 20 siswa dengan hitungan persen 11,7% pernah bersekolah di sekolah non-pemerintah. Nah, sampel guru ini terdiri dari 23 guru bahasa Inggris di berbagai wilayah Oman. Para peserta ini direkrut melalui metode pengambilan sampel bola salju. Selanjutnya hasil. Pertama, kehandalan kuesioner. Confession Alpha Koromba menunjukkan bahwa 6 dari 7 kategori melaporkan tingkat alfa yang baik di atas 0,70. Sedangkan kelompok terakhir, pengetahuan tentang diri sendiri, karakteristik umum, mencatat alfa Corombach yang dapat diterima sebesar 0,69. Yang kedua, hasil siswa. Hasil angket siswa, tabel 7 melaporkan rata-rata angket siswa untuk 7 kategori. Masing-masing dari 7 kategori menerima rata-rata antara 3,18 dan 3,47, sehingga menunjukkan bahwa siswa percaya setiap kategori penting bagi guru mereka. Ketiga, hasil guru. Hasil angket guru pada tabel 2 berisi kategori angket guru, berarti untuk peserta guru. Sekali lagi, seperti peserta siswa, semua kategori berarti berada dalam kisaran yang disarankan guru. Percaya bahwa masing-masing kategori karakteristik guru ini penting. Ini dapat dilihat pada bagian perbandingan hasil siswa dan guru. Yang terakhir, perbandingan hasil siswa dan guru. Pada tabel 3, berisi rata-rata siswa dan guru untuk setiap kelompok angket. Bahkan pada pandangan sepintas, kemeja mengungkapkan 2 tren utama. Yang pertama, seperti yang telah disebutkan di atas, adalah bahwa semua rata-rata kelompok untuk semua peserta, siswa dan guru mencatat nilai di atas 3,0, sehingga menunjukkan bahwa mereka semua dianggap sebagai karakteristik penting dari guru bahasa Inggris di Oman. Kecenderungan umum kedua adalah bahwa peserta guru telah menetapkan sarana
yang lebih tinggi untuk setiap kelompok daripada peserta siswa, sehingga menunjukkan bahwa guru menganggap setiap bidang lebih penting daripada rekan-rekan siswa mereka. Diskusi. Penelitian saat ini berusaha untuk mengeksplorasi persepsi siswa dan guru tentang karakteristik guru yang paling penting dalam konteks Oman. Untuk mencapai ini, pertanyaan penelitian pertama yang diperiksa adalah apa karakteristik guru FL yang baik menurut siswa sekolah menengah Oman. Poin pertama yang perlu diperhatikan dalam menanggapi pertanyaan penelitian ini adalah bahwa ketujuh kategori kuesioner dianggap oleh peserta siswa penting bagi instruktur EFL mereka, sementara hanya 2 dari 68 item kuesioner yang menerima rata-rata di bawah 3,00 yang menempatkannya di peringkat agak penting daripada penting rentang respon. Dari 7 kategori kuesioner, peserta siswa percaya bahwa pengetahuan guru tentang diri mereka sendiri dalam hal karakteristik umum dan variabel afektif adalah yang paling penting. Dalam hal pengajaran di kelas, peserta siswa berpendapat bahwa sejalan dengan Borg dan Al-Makri dan Tabet, yang paling penting bagi guru EFL mereka untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dan berbicara dan menulis dengan jelas, sambil juga bersiap untuk kelas. Pada tingkat interpersonal, peserta siswa, seperti yang ada di browse, menyatakan bahwa instruktur mereka harus memperlakukan mereka secara setara dan dengan banyak kesabaran dan perhatian, dan juga harus antusias dengan pengajaran mereka. Temuan bahwa siswa Oman menghargai sifat hubungan dengan guru mereka secara setara dengan praktik kelas yang sebenarnya memiliki sejumlah kesamaan dengan hasil investigasi Saafin tentang pelajar Emirat. Dari 7 kategori angket yang mendapat rata-rata, keseluruhan terendah dari peserta siswa adalah terkait dengan pengembangan profesional guru. Secara khusus, siswa berpikir bahwa relatif tidak penting bagi guru bahasa Inggris mereka untuk berpartisipasi dalam acara pengembangan profesional dan untuk secara aktif mencari peluang untuk mengembangkan keterampilan baru. Meskipun agak bertentangan, mereka tetap mengharapkan mereka untuk mengikuti perkembangan terbaru di ELT. Temuan ini mungkin menunjukkan kurangnya kesadaran di antara setidaknya beberapa siswa tentang pentingnya kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan untuk instruktur mereka. Mungkin karena pemahaman yang terbatas tentang tuntutan profesi guru. Pertanyaan penelitian ketiga mengeksplorasi bidang persamaan dan perbedaan persepsi siswa dan guru tentang karakteristik guru EFL yang baik. Ketika tes mengungkapkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok peserta dalam persepsi mereka tentang pentingnya semua ketujuh kategori kuesioner. Perbedaan ini seperti disebutkan di atas dalam kekuatan keyakinan daripada arah. Artinya baik siswa dan peserta guru percaya bahwa ketujuh kategori kuesioner mewakili karakteristik penting dari guru EFL yang sukses. Meskipun guru memberikan rata-rata yang secara signifikan lebih tinggi untuk masing-masing kategori ini daripada rekan-rekan siswa mereka, untuk lebih memahami area tumpang tindih 10 item kuesioner berperingkat tertinggi dan terendah untuk siswa dan guru dibandingkan. Ini menunjukkan tingkat kesamaan yang luar biasa. Kesimpulan, penelitian saat ini berusaha untuk mengeksplorasi karakteristik guru EFL yang baik dalam konteks sekolah menengah Oman, seperti yang dirasakan oleh siswa dan guru Oman yang bekerja dalam konteks tersebut. Temuan menunjukkan bahwa baik siswa dan guru cenderung setuju tentang pentingnya semua 7 bidang kategori kuesioner dengan karakteristik yang terkait dengan memiliki tingkat kemahiran bahasa Inggris yang tinggi dan memperlakukan siswa secara setara dan dengan hormat menjadi sangat penting. Selain itu, peserta setuju bahwa pengetahuan tentang budaya barat yang terkait dengan bahasa Inggris dan penggunaan teknologi dan materi tambahan di kelas EFL relatif tidak penting. Satu-satunya potensi perbedaan antara peserta siswa dan guru adalah dalam kaitannya dengan pengembangan profesional.
dengan guru mempertahankan bahwa berpartisipasi dalam kesempatan untuk meningkatkan keterampilan pedagogis mereka adalah penting sementara. Siswa menyatakan bahwa bidang ini relatif tidak penting, bahkan jika mereka mengharapkan instruktur mereka untuk tetap tinggal up to date dengan perkembangan terkini di bidangnya. Namun, perbedaan dalam interpretasi nilai potensi pengembangan profesional tidak mungkin memiliki pengaruh negatif langsung di kelas, area yang mungkin memiliki dampak yang lebih merugikan. Bagaimanapun adalah relatif tidak pentingnya siswa dan guru menempatkan penggabungan TI ke dalam kelas EFL. Selain itu, fakta bahwa peserta siswa dan guru tidak percaya bahwa penggunaan bahan tambahan menjadi sangat penting di sekolah menengah Oman dapat dikatakan sebagai hasil dari pendekatan yang sangat terpusat dan birokratis terhadap pengajaran bahasa Inggris dalam sistem sekolah negeri yang cenderung untuk fokus mengikuti tulisan edisi guru dengan mengorbankan fleksibilitas instruktur. Meskipun buku teks yang diproduksi kementerian telah dilaporkan agak efektif dalam membantu pelajar mengembangkan kompetensi bahasa Inggris mereka. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dilakukan di grup chat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.